Hey Paranois, welcome to the back di program Flashback. Udah lama nih kita nggak buat kompilasi dari beberapa podcaster maupun bintang tamu yang hadir di Noise. Kali ini kita bakal membuat sebuah kompilasi video dari podcaster ternama yang ada di mana-mana nih wajahnya. Katanya dia lagi mempersiapkan tinju di Beyond Combat lawan Selos. Menurut Paranois, siapa sih yang terkuat? Si botak atau si gondrong? Eits, sebelum kita mikirin siapa yang menang, gua akan merangkum 5 punchline pras di beberapa podcast Noise terkocak nih. Ceki Noise guys! Nah, yang pertama ada Pras Teguh di podcast Musmas bareng Tretan Muslim dan Ebel Cobra. Pada episode ini, mereka membahas beberapa kejadian di sekolah. Kali ini Pras yang selalu kena hukuman guru karena bukan murid yang pintar. Aku juga termasuk orang yang trauma di saat SD. Karena sekolahku tuh sekolah pinter-pinter cu. Sedangkan otakku emang aku sadar nggak bisa mengimbangi orang-orang ini. Sedangkan orang tuaku gengsi. Oke, jadi Iya kan? itu dimasukin di sekolah. Dimasukin di sekolah itu. Favorit lah ya. Favorit. Jadi PR pun nggak bisa aku ngerjain. Pas ditanya gurunya juga bangsat sih. Karena tahu ada aku di situ, selalu aku ditanyain. Padahal ente Pras, coba jawab ini. Aku udah nangis langsung pukul bangsat. Tolol. Siapa yang Di guru. Guru agama. Wah, guruku parah Kok cu nggak bisa menurutku. jawab dipukul aja? Dipukul cu. Pukulnya oke pakai tangan, pakai buku paket bangsat. Digulung-gulung-gulung nyari sudutnya baru dipukul. Tak, makin tolol. Paketnya JNE apa? Mending Oh, iya. Jadi berarti kita sekolah nggak penting karena minimnya perlindungan dan Benar. terjadinya diskriminasi. Bener betul. Iya, iya. Ada guruku, wah, kelas 4 SD. Ini bocah emang tolol. Ya. Ya, di bawahku sedikit. Jadi waktu itu main hujan-hujan, temen yang pintar kesenggol jatuh. Ya. Gurunya menghukum si yang dorong ini. Tahu hukumannya apa? Ditelanjangin, Cuk. Demi Allah, Bang, Allah Ta'ala. sekolah di mana, Cuk? Aku masih tahu namanya Wawan. Ditelanjangin Sama guru. Sama guru, dibuka celananya, dibuka bajunya, disuruh duduk paling belakang. Nggak tahu sekarang jadi apa itu anak. Kelihatan titiknya berarti. Enggak, pakai sempak. Sempak Tapi ada. tetap mempermalukan anjing. Makanya disuruh ke belakang. Oh, jadi Tarzan dia bagus. Itu aku masih ingat. Ya, Nah, ya. itu yang bikin kita trauma sekolah. Coba anak pinter yang melakukan. Nggak mungkin. Enggak mungkin. Anak pinter ya kalau alasan telat. Betul. Bu, ibu saya sakit. Anjir. Oh ya udah, nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya. Nah, coba anak tolol. Bu, ibu saya sakit. Kenapa nggak meninggal? Karena anak-anak bodoh, anak-anak malas tuh kadang mereka disepelekan lah. Betul. Dan juga nggak dipercaya, Pak. Benar. Nggak Padahal- ada trust di situ ya. Mungkin mereka pernah bohong. Kenapa telat ban bocor? Iya. Itu Iya. kan mungkin pernah terjadi. Benar. Tapi pada saat atau mungkin itu bohong lah. Buat alasan. Tapi kan kalau ibunya sakit, apa nggak mungkin dia main-main biasa. Apalagi SD. Nggak ada pikiran untuk berbohong itu sampai Belum. wah ini ban bocor Belum apa ada. segala macam. Ya emang terjadi karena mungkin bapaknya aja lah mandinya lama, nganternya Iya, lama. pasti ada penyebab ya. Iya, Belum betul. belajar alasan-alasan. Betul. Itu Iya, guru kelas 4 SD aku masih inget itu kita ditelanjangi. Telanjangin anjing. Bener. Kalau seandainya ada yang telat, dia tahu nih, wah itu telat tuh. Ayo semuanya, nanti dia datang, kita semua bilang selamat pagi Tuan Ratu. Gitu cu. Bangsat, mental kan langsung hancur di situ. Mental kena. Guru tuh udah almarhum. Padahal selusuhnya diselidiki dulu kenapa dia telat. Benar. Itu gila sih. Sekali lagi ini tidak semua guru, tidak semua sekolah, guru, tapi ini tidak menurut semua pengalaman kita, Iya. pengalaman pribadi, yang banyak aturan di sekolah yang nggak penting. Betul. Salah satunya tadi selain sepatu, rambut harus pendek. Rambut, apa hubungannya rambut gondrong otak jadi kosong? Memang kita nih nggak sampai gondrong, ada godek sedikit aja. Iya. Digunting. Digunting. Dan gara-gara guntingan dia kan jadi nggak rapi. Diledekin lagi tuh. Kamu nggak rapi. Sini bapak tambahin. Waduh, gua sih kalau jadi temennya Pras bakal malu banget nih. Gimana menurut kalian? Kejadian apa sih yang terjadi paling memalukan saat di sekolah? Oke guys, kita lanjut ke video kedua di podcast Pandeka. Kali ini, Pras bersama Rin Hermawan menceritakan pengalaman masa kecilnya bersama keluarga.
Di episode ini ada hal menarik yang dimana Pras cerita tentang Tio adiknya. Ya kalian pada tahu kan kekocakan Tio gimana? Ceki Noise, kita saksikan cuplikannya. Tidak dijawabnya soal agama. Oke, siap. Iya kan, Oke. tanya sama dia sebelum ujian. Gimana Tio ujiannya? Jelas dong. Ini siapa yang nanya? Ayah nanya. Ayahku yang nanya. Gimana Tio ujian ada dapat? Dia jawab, jelas dong. Wes, ya. Tadi itu terlalu gampang. Kata dia. Iya. Aku ditanya, Pras ada bisa jawab ujian tadi? Nggak tahulah, sedikit-sedikit contek kataku. Jujur ya. Jujur aku. Jujur ya. Si Tio, apa tuh contek? Iya. Makanya belajar kau. Kata dia. Oh, Ayahku udah bangga pula kan. Iya. Ada elus-elusnya itu si Tio kan. Habis itu kan diambil rapor. Tinggal kelas pantek. Tinggal kelas. Jemput kan si Tio ke sekolah kan. Sekalian jemput rapor kan. Iya. Oh ternyata tinggal kelas. Mengamuk ayah di mobil. Apa kata Tio kemarin? Jelas dong. Lihatlah sekarang nak, apa yang terjadi? Tinggal dong. Lanjut ke video ketiga di podcast Sopan Tech dengan Habib Jafar. Kali ini Pras cerita tentang membangun masjid di Padang yang gak dipublish di sosial media. Ceki Noise guys. Gue tuh nggak terlalu sering ngepost. Jadi emang udah langsung ke sana, ngepost itu terakhir pas sudah jadi. Ya gue lihat tuh. Iya pas sudah jadi dan ada slide keduanya itu pas lagi pembangunan. Itu. Jadi nggak ada peresmian ini sudah jadi gitu, nggak ada. Ya udah pakai aja langsung sama. Tapi sekarang udah dipakai. Udah dari awal juga udah dipakai. Lo Cuma udah pernah lebih- sholat di sana? Ya terakhir kan sholat di situ Jumat kemarin kali ya. Oh, Kemarin tuh kan banyak bulan lalu juga Iya. kemarin kan. iya. Ya, karena ibu disolatin di situ. Pas Oh, ketika Meninggal. ibu lo wafat, masjid itu masih ada tapi udah kurang layak gitu ya. iya masih musola kalau nggak salah waktu itu masih musola. Terus ya udah kita sholatin ibu di situ. Nah, itu karena dekat rumah juga kepikiran apa ya yang harus gua bales ya. Dengan Oh, itu semua- bukan nazar ibu lo ya? Bukan, jadi Enggak, setelah cuman ibu inisiatif meninggal baru ada kepikiran buat gue mau bikin show spesial nih gitu. Gimana caranya ya? Jadi gue berasa ada effort untuk orang tua gue walaupun dia udah meninggal. Iya. Ya udah gue bikin show spesial aja, tajuknya ibu, ceritain aja nih semua kedekatan gue tentang ibu. Semua duitnya gue serahin ke masjid, selesai. Itu aja sesimpel itu. Iya. Dan amal jariah itu akhirnya tetap mengalir kepada Iya. orang tua kita karena emang Iya. diperkenankan kan kita melakukan amal atas nama Iya. orang tua kita. Benar. Nah, walaupun ada perasaan pengen nulis di situ, ini gue yang bikin ya gitu. Terus pasang foto di tengah-tengah foto ibu gitu. Iya. udah sesat jadinya. Ditulis Ntar di sampingnya ada logo close the door tuh. Biar kayak orang-orang kali ya, kalau bisa mukanya ditempelin jadi logo masjid. Biar pada tahu tuh semua. Ada-ada aja cerita kocaknya nih guys. Kalian pernah nggak ngelihat orang yang suka umbar-umbar kayak gitu? Coba sebutin siapa aja sih? Kita lanjut di video keempat pada podcast Awe dan warga Bekasi. Kali ini Pras cerita soal cara dia naik kelas padahal di sekolah tinggal kelas. Loh, gimana sih maksudnya? Take it noise guys. Nah tapi katanya, gue dapet info nih katanya justru bandelnya di Bekasi. Ya, iya. Gue Benar. jujur iya. Dulu tuh di Padang kan, gue tuh di Bekasi tuh yang paling gue inget tuh asmaranya. Oh pacaran. Pacaran. Iya kalau di Ini, Padang. sorry pertama kali pacaran atau enggak? Oh bukan. Di Padang udah pacaran Udah juga? pernah pacaran gua, Pas tapi pindah putus, udah putus? Apa? putus. Oke. Putus. Terus gua juga emang dari dulu cuek. Ya tampang gua kayak Venom dulu. Cewek. Ngapain sama cewek? Tahu sih. Ya gitulah. Tahu sih. Gitulah. Tahu sih. Cueknya tuh gimana? Ya gitu. Bener gitu. Ya bener. Tahu sih dong. Tahu sih. Seh ya. Ya, itu bagus. Bagus. Mantap. Terus akhirnya pacaran sama anak Bekasi? Sama anak Bekasi. Temen sekolah? Temen sekolah. Jadi gua masuk kan di kelas 2. Jadi gua naik tinggal kelas, naik kelas tuh langsung kelas 2.
Ya iyalah, masa naik kan dari kelas 1. Ya bisa jadi kan kelas 3 gue awal langsung kelas 3 boleh nggak gue gituin. Enggak bisa lah ngurang dulu. Dia harus naik kelas 2. Kelas 2-nya enggak pernah. Sorry gue mungkin agak bego ya. Nggak naik kelas 1, Ulang lagi. nggak naik, terus tiba-tiba kelas 2. Iya. Kok bisa begitu ya? Ya kan emang begitu kebanyakan. Begitu kebanyakan. Jadi kalau lu di sini nggak naik kelas, Pindah naik namanya Pak. nah pindah tapi jadi naik. Oh, bisa Gitu. begitu. Ada yang gitu. Enggak, salah gua nggak tahu bayar apa enggak gitu ya. Apakah ya bayar kali? Ternyata Pras pernah deket sama cewek-cewek Bekasi nih. Kisah cinta romantis kocak bukan cuma di Bandung aja guys, di Bekasi juga bisa. Siapa nih yang punya pengalaman cinta terkocak? Tulis di kolom komentar guys. Nah, ini dia video terakhir dari kelucuan Pras Teguh di podcast Overdosis bersama Mac Denny dan Reza Nangin. Kali ini, mereka bertiga akan cerita tentang masa lalu kelam yang pernah dialami. Mari cekin noise guys. Jadi kita di pinggir kolam tuh, kita masukin dry ice-nya, masukin soda, terus kita pegang-pegang, lempar Sampai meledak. Gue nggak expect kalau itu meledak gitu. Oh lu gak setting dulu? Kayak bom bunyinya, anjir. Langsung cut, gitu. Cut dulu anjir. Mesti lihat tangan dulu masih ada nggak tangan gue nih. Anjir meledak dar. Itu terparah. Itu gila. Terparah. Ya maksudnya lu nggak nyari tahu dulu kalau itu dicampurkan dengan ini tuh bakal meledak segala macam. Nggak tahu. Ya kan namanya Atau masih muslim penasaran. enggak? Atau muslim sebenarnya udah tahu. Muslim udah punya rencana Enggak, untuk dia bareng sama-sama Coki. bego amat. Iya ya sama Iya, Coki kayaknya. sebenarnya kan dia udah ada rencana sama Sudah Coki. ada rencana. Gimana caranya gue menyingkirkan Pras Teguh. Dengan cara dibunuh lewat Betul. konten kan. Dan akhirnya sukses. Sukses kan? Tapi sekarang tertangkap. Kembali lagi ke pelukan lama. Pras, gua butuh lu Pras. Sindiran Pras buat Tretan yang milih Coki buat partner malah berimbas lebih parah. Menurut kalian, Tretan cocokan sama siapa nih? Pras Teguh atau Coki Pardede? Oke para Noise, itu dia episode kompilasi video kocak dari Pras Teguh selama ada di Noise. Kira-kira apa lagi nih guys video podcast Noise yang menarik untuk kita kompilasi? Sampai ketemu di flashback berikutnya. See you to the back guys!